Halo semuanya, hari ini kita memasuki minggu ke-12. Hari ini kita melanjutkan topik terakhir kita tentang proses lumpur aktif. Sub pokok bahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu modifikasi dari lumpur aktif. Oke, proses lumpur aktif itu kan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalamnya ya. Nah, standarnya untuk media untuk proses lumpur aktif itu yang biasa, yang tidak dimodifikasi itu hanya seperti air di dalam suatu reaktor gitu ya, air limbah dan lumpur gitu ya, lumpur aktifnya itu misalnya di bawah ini. Terus ada juga yang tersuspensi lumpur aktifnya dan dia standarnya itu hanya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita belajar modifikasi lumpur aktif. Modifikasi lumpur aktif itu salah satunya bisa menggunakan metode biofilm tercelup. Nah, biofilm tercelup ini dia memanfaatkan media. Jadi kita mau taruh media di dalam reaktor ini gitu. Untuk apa medianya? Medianya ini sebagai tempat untuk hidup, untuk tumbuh kembang si mikroorganisme tersebut gitu. Kan misalnya seperti ini ya, media reaktor sederhananya itu seperti ini. Kalau nggak ada media, maka ketika mikroorganismenya ini bertumbuh ya, tumbuh gitu, semakin besar gitu ya, si mikroorganisme itu akan jatuh menjadi lumpur. Nah, kalau lumpur yang jatuh itu di sini ya, di bawah, maka yang di sini nanti airnya yang masuk tidak terolah dengan baik ya. Mengerti ya? Tidak terolah dengan baik karena lumpurnya pada ngumpul di bawah gitu. Sehingga yang air limbah yang baru masuk dia tidak terolah dengan baik. Nah, adanya modifikasi lumpur aktif ini menaruh suatu media di dalam reaktor ini supaya apa? Supaya bisa melekatkan si bakterinya, si mikroorganismenya jadi merata gitu nanti. Lebih merata sehingga lebih bagus dalam pengolahan air limbahnya nanti. Nah, medianya ini macam-macam. Jenis-jenis media. Ada tricline filter dengan batu pecah ya. Jadi medianya itu batu pecah dimasukkan ke dalam sini untuk melekatkan bakteri ya. Atau modul sarang tawon jenisnya ya. Atau bioball dan juga RBC yang tipe jaring. RBC itu kayak media yang dia itu medianya bentuknya bulat, bukan bulat ya, berputar gitu, rotating biological gitu. Dia medianya tuh berputar kayak bentuknya kayak drum tapi dia jaring gitu ya, diputar gitu. Itu tipe RBC ini. Nah, yang paling tinggi, yang paling besar luas permukaannya ya dengan volume yang sama, ini satuannya kan meter persegi per meter kubik. Jadi maksudnya ini adalah dengan volume reaktor yang sama, luas permukaan media ini berapa gitu. Ternyata luas permukaan spesifik yang paling besar ini dari penelitian-penelitian terdahulu ya menyimpulkan bahwa untuk luas permukaan spesifik itu ada pada media modul sarang tawon dan juga media bioball ya. Ini paling tinggi keduanya. Jadi kalau kita mau melakukan pengolahan biologis ya, kalau berdasarkan literatur yang ada ya bisa menggunakan ini salah satunya ya, bioball atau sarang tawon gitu. Nah, ini untuk salah satunya kita bisa ini gambar ya, gambar reaktor.
yang menggunakan bioball. Jadi kalau misalnya reaktor yang sederhana yang tidak dimodifikasi itu dia tanpa ini gitu. Tapi ini dimodifikasi, dia menggunakan bioball. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Nah, ini juga dia menggunakan aerasi karena pengolahan biologisnya ini yang aerob ya, aerob. Kan bisa anaerob, bisa aerob. Kalau anaerob berarti tanpa disuplai oksigen. Bakteri itu kan ada dua jenis, bakteri anaerob, bakteri aerob. Dua-duanya bisa digunakan, tapi biasanya kalau anaerob itu menggunakan waktunya itu waktu pengolahan ya. Kalau kemarin kita belajar tentang HRT, terus belajar tentang waktu tinggal mikroba di dalam memproses air limbah ya. Kalau HRT kan kemarin waktu masuknya air limbah ke dalam reaktor itu hitungan jam, tapi kalau waktu mikroba untuk memproses polutannya itu hitungannya hari ya. Nah, kalau yang anaerob itu waktu proses untuk memecah polutan itu akan lebih lama dibanding metode yang aerob gitu, karena aerob ini oksigen yang dimasukkan ke dalam sini ini membantu proses oksidasi polutannya sehingga polutannya menjadi lebih sederhana. Nah, kalau sederhana dia gampang dikonsumsi, gampang di uptake sama si mikroorganismenya. Kalau nggak dioksidasi, ya ibaratnya kalau kita makan makanannya ini masih besar-besar gitu. Nah, tapi kalau dioksidasi makanannya udah jadi kecil-kecil, jadi mudah dikunyah gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi karena bioball ini memiliki massa jenis yang lebih kecil ya, dan juga dia diaerasi. Jadi si bioballnya ini dia kayak mengapung-ngapung gitu ya. Si mikroorganismenya itu nempel di permukaan bioball, di setiap permukaan bioball. Tapi mikroorganisme selain dia menempel di sini, dia juga pasti akan ada yang tersuspensi melayang-layang di air limbahnya gitu ya. Jadi dengan menggunakan metode bioball ini, lumpur yang terbentuk di bawah ini akan lebih kecil dibandingkan dengan metode lumpur aktif yang sederhana, yang biasa, yang nggak pakai bioball. Nah, misalnya lumpur aktif yang terbentuk di bawah ini, kalau nggak pakai bioball, ini 30-60% ya, 30% dari reaktor misalnya segini, 30%-nya ya, atau 60%-nya segini mungkin. Nah, kalau pakai media bioball ini, karena si lumpur atau si mikroorganismenya itu nempel di sini, maka endapan lumpurnya ini cuman 10-30% gitu misalnya ya. Jadi dengan menggunakan metode bioball ini, lumpur yang terbentuk di bawah ini akan lebih kecil dibandingkan dengan metode lumpur aktif yang sederhana, yang biasa, yang nggak pakai bioball. Nah, misalnya lumpur aktif yang terbentuk di bawah ini, kalau nggak pakai bioball, ini 30-60% ya, 30% dari reaktor misalnya segini, 30%-nya ya, atau 60%-nya segini mungkin. Nah, kalau pakai media bioball ini, karena si lumpur atau si mikroorganismenya itu nempel di sini, maka endapan lumpurnya ini cuman 10-30% gitu misalnya ya. Kira-kira nanti bentuknya untuk bioball di setiap satu bioball itu seperti ini.
Jadi ada celah-celah gitu. Di celah-celah ini si mikroorganismenya ini akan nempel. Jadi kayak kalau misalnya udah nempel tuh bentuknya mungkin kayak warna coklat gitu yang kayak dipenuhi lumpur gitu. Lapisannya tuh kayak diselimutin oleh lumpur. Nah, selain pakai bioball, biofilm tercelup tadi kan ada yang menggunakan sarang tawon medianya. Dan itu juga dihasilkan luas permukaan yang lebih besar dibanding media yang lain. Ya, jadi yang paling utama kita biasa gunakan bioball atau sarang tawon ini. Kalau sarang tawon model medianya seperti ini. Jadi si media ini coklat-coklat. Ini awalnya bukan coklat warnanya, dia warnanya kayak plastik gitu. Medianya ini biasa kayak terbuat dari plastik. Ketika dia udah dibiakkan, disiding namanya, disiding dan diaklimatisasi di dalam media ini, dia akan ditumbuhi si mikroba, si mikroorganisme. Makanya warnanya jadi coklat-coklat kayak lumpur ya. Lumpurnya melekat di sini gitu. Nah, ketika sudah melekat seperti ini bisa digunakan untuk proses pengolahan biologis. Untuk selanjutnya, ini modifikasi lumpur aktif dengan karbon aktif. Jadi di dalam lumpur aktif, reaktor yang digunakan itu ditambahkan dengan media karbon aktif ya, sama halnya tadi, cuman kalau tadi tuh media melekat ya, kalau ini karbon aktif, ini untuk menambah kinerja dari penyerapan polutan organiknya. Nah, si karbon aktif ini dia mempunyai sifat adsorban, sebagai adsorban yang tinggi ya. Jadi ketika karbon aktif ini bersinergi dengan mikroorganisme yang ada di dalam reaktor, ini akan mengakibatkan kapasitas penyerapan polutannya menjadi lebih besar dibanding jika lumpur aktif bekerja sendiri. Nah, ini ada penelitian terdahulu tentang peningkatan kinerja lumpur aktif dengan penambahan karbon aktif dalam pengolahan air limbah industri tekstil pewarnaan dengan zat warna indigo dan sulfur. Ya, jadi di dalam penelitian yang dilakukan oleh ini penulis dari Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, didapatkan hasil bahwa kapasitas penyerapan dan pengurangan polutan organik menjadi lebih besar. Dia mampu memisahkan zat warna indigo dan sulfur di dalam air limbahnya. Zat warna indigo itu warna indigo ya, kayak pelangi itu, pelangi punya warna indigo tuh ungu kalau nggak salah. Jadi uji cobanya pakai air limbah yang berwarna, air limbah tekstil. Nah, terus jika dibandingkan dengan metode modifikasi lumpur aktif dengan koagulasi, karbon aktif ini lebih murah. Kan modifikasi lumpur aktif bisa juga dilakukan dengan penggabungan proses koagulasi dan lumpur aktif, bisa juga dengan penggabungan
karbon aktif dengan lumpur aktif. Nah, ternyata dari penelitian ini diketahui yang lebih murah itu yang menggunakan karbon aktif dibanding yang menggunakan koagulan. Karena kalau karbon aktif ketika dimasukkan dia akan bekerja sendiri, ya, si karbonnya membantu penjerapannya. Nah, sedangkan kalau koagulasi mungkin dia dibutuhkan bahan koagulannya terus-menerus gitu. Dia dibutuhkan koagulan terus-menerus untuk mengendapkan padatan-padatan tersuspensi. Sedangkan kalau kita menggunakan karbon aktif, si padatan-padatannya itu diserap atau diadsorb oleh karbon aktifnya. Lebih murah juga bisa dikaitkan dengan penggunaan lahan, ya. Jadi kalau koagulasi kan butuh lahan yang luas karena koagulasi itu gabungannya dengan flokulasi. Jadi flokulasinya sendiri pengadukan secara lambat itu membutuhkan lahan yang luas. Nah, kalau karbon aktif dia langsung dicelupkan di situ. Jadi proses penyerapannya ya terjadi di situ gitu. Proses penurunan bahan polutannya itu ada di situ. Karbon aktif ini sebenarnya advanced treatment, ya, treatment lanjutan. Dia bisa mampu mengolah bahan kimia yang lain gitu, ya. Jadi nggak cuma bahan organik, tapi bahan kayak contoh ini sulfur ini kan bukan bahan organik, ya, sulfur. Terus mungkin logam-logam gitu yang punya muatan gitu kan, dia mampu diserap oleh si karbon aktif ini gitu. Jadi kelebihannya cukup banyak kalau kita pakai karbon aktif. Nah, cuman ketika kita membandingkan dengan yang sebelumnya tadi dengan jenis media, ya, biofilm, ya nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena kalau yang tadi itu murni fisik. Proses yang terjadi itu selain biologis, itu fisik. Tapi kalau ini, yang proses yang terjadi ya biologis dan kimia. Itu modifikasinya, bedanya, ya. Nah, selanjutnya modifikasi lumpur aktif dengan penambahan bahan kimia natrium bikarbonat NaHCO3. Ini di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifki Sanjaya dan kawan-kawan. Di sini menguji air limbah yang sifatnya asam, ya. Jadi air limbah yang asam diolah menggunakan lumpur aktif. Jadi dia membandingkan pengolahannya itu membandingkan antara lumpur aktif yang biasa dengan lumpur aktif yang ditambahkan NaHCO3. Nah, ketika dibandingkan tingkat keasamannya bisa menjadi netral keduanya. Namun untuk yang tidak ditambah NaHCO3, proses penetralannya menjadi lebih lambat. Gitu. Sama-sama bisa menurunkan kadar polutan, ya.
dan juga sama-sama bisa menetralkan air limbah. Namun, untuk menetralkan air limbah yang tidak ditambah NaHCO3, ini prosesnya lebih lama dibandingkan yang ditambah NaHCO3. Gitu ya. Oke, ini terakhir pokok bahasan kita. Silakan tugas saudara cari artikel tentang modifikasi lumpur aktif di jurnal-jurnal gitu ya. Setelah itu silakan saudara review artikel tersebut. Sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas.